Sampurasun. Selamat bertemu kembali dengan saya Ari Wisnu. Untuk memuluskan cita-citanya itu, Sang Sakyawira kemudian bersekutu dengan Patih Citrasinga. Ia menjanjikan jabatan patih utama kepada Patih Citrasinga jika telah berhasil menyingkirkan Prabu Talaga Manggung. Rencana penyingkiran Prabu Talaga Manggung kemudian ditugaskan kepada seorang prajurit Bayangkara yang bernama Centang Barang, yang berasal dari kerajaan Galuh. Centang Barang menyanggupi membunuh raja setelah terpikat oleh hadiah, pangkat, dan kekayaan yang dijanjikan oleh Citrasinga dan Sakyawira. Ketika Centang Barang sedang bertugas berpatroli di sekitar keraton, ia menyelinap di kegelapan malam. Ketika Prabu Talaga Manggung turun dari keraton untuk berhajat kecil, dengan secepat kilat, Centang Barang ini menghujamkan tombak ke dada sang Prabu. Prabu Talaga Manggung berteriak-teriak, kemudian meninggal seketika. Centang Barang pun segera melarikan diri. Dan di tengah malam yang gelap gulita, Centang Barang dihujani anak panah dan tombak para pengawal. Akan tetapi, ia selamat meloloskan diri ke dalam hutan belantara. Untuk menghindari kecurigaan para keluarga, Sang Sakyawira segera menugaskan Patih Citrasinga dengan pasukan pengawal untuk menangkap dan membunuh si pembunuhnya, yaitu si Centang Barang tadi ya. Akan tetapi Patih Citrasinga dan pengawalnya kehilangan jejak, tidak berhasil menemukan tempat persembunyian Centang Barang. Jenazah Prabu Talaga Manggung dikremasi dengan upacara resmi kenegaraan. Upacara tersebut dihadiri oleh para pembesar utusan dari kerajaan Galuh, raja-raja daerah sekitarnya, dan ribuan umat Buddha Sarwastiwada di kerajaan Talaga. Setelah upacara pembakaran jenazah Prabu Talaga Manggung, Simbar Kancana dinobatkan oleh kakaknya, yaitu Sang Panglurah tadi ya, yang menjadi seorang pertapa, sebagai penguasa ketiga kerajaan Talaga. Pemerintahan sehari-hari dengan sendirinya dikuasai oleh Sang Sakyawira. Setiap hari Sang Sakyawira pergi berburu dengan maksud mencari persembunyian Centang Barang. Ia khawatir rahasianya dibocorkan oleh Centang Barang. Berita tentang Prabu Talaga Manggung yang dibunuh oleh Centang Barang telah sampai ke Keraton Surawisesa di Kawali, ibu kota kerajaan Galuh. Untuk melindungi Talaga sebagai kerajaan bawahannya, Sang Prabu Dewa Niskala menugaskan putranya yang bernama Sang Kusumalaya atau Ajar Kutamangu untuk menyelidiki Centang Barang. Sebagai orang pusat, juga sebagai cucu Sang Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, Sang Kusumalaya dikenal baik oleh Centang Barang yang pernah bertugas di Keraton Surawisesa. Nah, ternyata Centang Barang ini pernah juga bertugas di Keraton Surawisesa di Kawali. Kemudian Sang Kusumalaya melakukan penyelidikan dan akhirnya Centang Barang berhasil ditemukan oleh Sang Kusumalaya. Centang Barang yang merasa kecewa oleh Sakyawira yang tidak menepati janjinya, bahkan berbalik mengejar-ngejarnya, kemudian menceritakan maksud dan tujuan pembunuhan terhadap Prabu Talaga Manggung kepada Sang Kusumalaya. Secara sembunyi-sembunyi, Sang Kusumalaya kemudian mempertemukan Sang Centang Barang kepada Ratu Simbar Kancana. Sang Centang Barang menyatakan penyesalan dirinya dan memohon ampunan dari Ratu Simbar Kancana, dan ia rela dihukum mati. Setelah segalanya terungkap, di malam harinya, Ratu Simbar Kancana menghampiri suaminya yang sedang tertidur lelap. Dengan penuh dendam dan tiada tara, dan segenap keberanian, ia menggunakan patrem. Jadi patrem itu sejenis tusuk sanggul yang kecil dan tajam dan lancip gitu. Kemudian ditikamkan ke tenggorokan suaminya itu sampai 3 kali. Sakyawira tidak sempat menyadari apa yang terjadi. Ia pun tewas di atas tempat tidurnya. Malam itu juga, Sang Patih Citrasinga dan pengikutnya ditangkap oleh Senopati Raksanagara dan Mantri Yudanagara. Sang Patih Citrasinga dan Centang Barang beserta para pengikutnya kemudian diadili dan dihukum mati. Setelah mereka dihukum mati, perampokan-perampokan di daerah pinggiran pun lenyap. Ternyata semua itu didalangi oleh Patih Citrasinga atas perintah
sang patih utama Sakyawira. Ratu Simbarkancana kemudian menikah dengan Sang Kusumalaya. Dari Sakyawira, Ratu Simbarkancana tidak mempunyai keturunan. Dan dari Sang Kusumalaya, ia memperoleh putra bernama Sang Batara Sakawayana atau dikenal sebagai Sunan Corenda. Sunan Corenda adalah ayah dari Ratu Satyasih atau Pucuk Kumun Sumedang. Demikianlah mengenai Kerajaan Talaga yang disusun kisahnya berdasarkan naskah Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara Parwatiga Sarwa II. Pun sapun, tabe pun rahayu.